China kembali membuat gebrakan besar dalam dunia penerbangan militer. Baru-baru ini, jet tempur siluman J-36 mereka dilaporkan telah menyelesaikan penerbangan keduanya yang tentu saja mengundang banyak perhatian dunia. Setelah melakukan debut pada Desember tahun 2024, penerbangan kedua J-36 ini semakin memperkuat keyakinan jika China memang serius mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 yang akan memperkuat angkatan udaranya. Pada tanggal 17 Maret tahun 2025, beberapa gambar dan video dari penerbangan kedua J-36 muncul di media sosial, khususnya platform seperti X atau sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Walaupun kualitas gambar tersebut terbilang rendah, hal ini tidak mengurangi antusiasme pengamat militer dan analis pertahanan di seluruh dunia. Gambar-gambar ini menunjukkan pesawat tempur yang terbang sendirian tanpa ditemani pesawat uji lainnya atau pesawat pemburu alias case plane. Tentu saja, ini mengindikasikan jika pengujian yang dilakukan sudah mencapai fase yang lebih matang. Menariknya, di salah satu gambar terlihat nomor seri 36011 pada badan pesawat. Nomor ini sesuai dengan sistem penomoran yang biasanya digunakan oleh militer China. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah China, tapi berbagai petunjuk yang ada sudah cukup untuk menyimpulkan jika J-36 benar-benar dalam tahap pengembangan lanjutan. Selain itu, penerbangan kedua ini menandai langkah besar dalam perkembangan pesawat tempur siluman generasi ke-6 untuk Tentara Pembebasan Rakyat China. J-36 sendiri memiliki sejumlah fitur yang membedakannya dari jet tempur siluman lainnya. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah desain tanpa ekor dan konfigurasi trijet yang unik. Pesawat ini juga mengusung sayap delta ganda atau double wing delta yang dikenal memberikan stabilitas aerodinamis dan peningkatan efisiensi manuver. Desain tanpa ekor pada J-36 juga bukan hanya untuk keperluan estetika saja, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SEAL atau siluman sehingga sulit dideteksi oleh radar musuh. Jika kita lihat lebih jauh, desain ini mirip dengan tren global yang fokus pada pengembangan pesawat tempur yang dapat menghindari deteksi radar. China tampaknya mengadopsi pendekatan serupa yang telah menjadi standar untuk jet tempur modern seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat, namun dengan penambahan konfigurasi trijet dan bentuk delta. J-36 juga tampak lebih fokus pada efisiensi aerodinamis dan pengurangan drag selama penerbangan. Selain itu, desain pesawat tanpa ekor dan konfigurasi sayapnya memberikan J-36 kemampuan untuk terbang dengan kecepatan tinggi sekaligus mempertahankan stabilitas pada berbagai ketinggian. Teknologi ini juga sangat cocok untuk berbagai misi udara yang mengutamakan manuver dan kecepatan tinggi, seperti serangan cepat atau pertempuran udara jarak dekat. Sejak penerbangan perdananya, banyak spekulasi muncul terkait peran sebenarnya dari J-36. Salah satu dugaan terkuat adalah jika J-36 tidak hanya akan menjadi jet tempur superioritas udara atau air superiority, tetapi juga berpotensi sebagai pesawat pengebom regional. Hal ini dapat ditilik dari ukurannya yang cukup besar dan konfigurasi sayap yang mendukung pembawaan muatan senjata yang lebih berat. Sebagian besar analis percaya jika J-36 mungkin adalah kelanjutan dari program JHXX, sebuah proyek yang sudah lama dirumorkan terkait pengembangan pesawat pengebom taktis siluman. Dengan kata lain, China tidak hanya berfokus pada pembuatan pesawat tempur generasi kelima seperti J-20, tetapi juga memperluas cakupan kemampuan tempur udara mereka dengan menambahkan platform yang lebih serbaguna seperti J-36. Pesawat ini diharapkan mampu beroperasi dalam berbagai misi, mulai dari pertempuran udara, serangan darat, hingga misi pemboman. Meskipun berbagai informasi tentang J-36 mulai beredar, satu hal yang cukup menarik adalah sikap diam pemerintah China. Hingga saat ini, pemerintah pertahanan China belum memberikan pernyataan resmi tentang pengembangan J-36 atau penerbangan keduanya. Padahal jika dibandingkan dengan pengembangan jet tempur J-20 beberapa tahun lalu, China cenderung lebih terbuka dengan proyek tersebut. Keheningan ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi untuk menjaga kerahasiaan proyek dan menghindari perhatian yang terlalu besar dari dunia internasional. Namun di sisi lain, kehadiran gambar-gambar penerbangan kedua J-36 yang beredar di media sosial tampaknya telah memberikan cukup bukti jika pesawat ini memang ada dan sedang dalam fase pengujian intensif. Hal ini juga bisa menjadi bagian dari taktik untuk menguji reaksi dunia, terutama Amerika Serikat dan sekutunya.
Dengan memperlihatkan perkembangan teknologi militer tanpa banyak pernyataan resmi, China mungkin ingin memberikan pesan jika mereka tidak perlu mengungkapkan semua kartu di meja permainan geopolitik, tapi tetap mampu menunjukkan kekuatan mereka secara nyata. Pengembangan jet tempur J-6, terutama setelah penerbangan keduanya, tentu tidak hanya menarik perhatian di kawasan Asia, tetapi juga di seluruh dunia, terutama bagi Amerika Serikat yang sudah sejak lama menganggap kekuatan udara sebagai salah satu pilar utama pertahanannya, sehingga perkembangan J-36 menambah tantangan baru dalam menjaga dominasi udara global mereka. Amerika Serikat saat ini mengandalkan armada jet tempur siluman seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II untuk menjaga keunggulan udaranya. Namun dengan kehadiran J-36, China mulai mengejar ketertinggalan, terutama dalam hal pengembangan pesawat tempur siluman. Terlebih lagi, jika spekulasi tentang kemampuan J-36 untuk membawa senjata dalam jumlah besar terbukti benar, maka ini akan memberikan tantangan serius bagi strategi militer Amerika di kawasan Asia Pasifik. Tidak hanya Amerika Serikat, negara-negara sekutu di kawasan ini seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia juga perlu memperhatikan perkembangan J-36. Mereka mungkin perlu meninjau kembali strategi pertahanan udaranya dan mencari cara untuk menyeimbangkan ancaman yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi militer China ini. Melihat perkembangan J-36 hingga saat ini, tampaknya pesawat ini memang masih dalam tahap pengembangan yang cukup awal dan juga masih jauh untuk memasuki layanan. Meskipun telah menjalani penerbangan kedua, masih banyak hal yang perlu diuji dan disempurnakan. Tidak hanya dari segi performa penerbangan, tetapi dari segi integrasi teknologi seperti radar, sistem senjata, dan perangkat elektronik lainnya. Namun satu hal yang hampir pasti adalah jika J-36 akan menjadi bagian penting dari kekuatan udara China di masa depan. Dengan desain yang inovatif dan potensi untuk berbagai misi, pesawat ini bisa menjadi game changer dalam pertahanan udara China. Terlebih lagi, jika China mampu memproduksi J-36 dalam jumlah besar dan mendistribusikannya ke seluruh angkatan udaranya, maka ini akan memberikan keunggulan strategis yang signifikan di kawasan Asia. Selain itu, ada juga kemungkinan jika J-36 akan ditawarkan ke pasar internasional, terutama kepada negara-negara yang selama ini menjadi sekutu dekat China atau yang tidak memiliki akses ke jet tempur siluman buatan barat. Hal ini bisa membuka pasar baru bagi industri pertahanan China dan memperkuat pengaruh geopolitik mereka. Secara keseluruhan, penerbangan kedua J-36 bukan hanya menandai kemajuan dalam pengembangan jet tempur siluman China, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada dunia tentang ambisi mereka dalam membangun kekuatan udara yang tangguh. Dengan desain yang inovatif, kemampuan yang luas, dan potensi untuk menjadi jet tempur multiperan, J-36 bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi udara Amerika Serikat dan sekutunya di masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan, kita kemungkinan akan melihat lebih banyak informasi tentang J-36, seperti bagaimana pesawat ini akan beroperasi di medan tempur yang sebenarnya. Namun satu hal yang pasti adalah, jika dunia harus mulai memperhatikan perkembangan ini dengan serius, karena J-36 bisa jadi merupakan salah satu elemen kunci dalam perubahan peta kekuatan militer global.